Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dari buku paket Erlangga Matematika untuk SMA MA kelas 10 semester 1 kelompok wajib karangan Sukino kurikulum 2013 revisi. Baik, yang akan saya bahas adalah soal LKS 4 halaman 80. Baik, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, terlebih dahulu akan saya berikan sedikit materi yang diperlukan. Baik, di sini suatu fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dikatakan yang pertama definite positif jika a-nya ini adalah besar dari 0 atau positif dan d kurang dari 0 atau negatif, seperti itu. Kemudian dia dikatakan definite negatif jika a-nya ini kurang dari 0 atau negatif dan d-nya juga kurang dari 0 atau negatif. Jadi fungsi kuadrat yang tidak bisa difaktorkan itu artinya dia tidak mempunyai faktor, yaitu d-nya negatif. Nah, nanti untuk definite positif berarti syaratnya tinggal yang a-nya positif, definite negatif berarti yang a-nya negatif, seperti itu. Apa itu definite positif dan definite negatif? Definite positif adalah berarti fungsi kuadrat itu selalu bernilai positif. Kemudian definite negatif itu suatu fungsi kuadrat itu selalu bernilai negatif, seperti itu. Di sini kita ingatkan ya, dengan rumus D adalah B kuadrat min 4AC. Seperti ini. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1 seperti ini. Agar rasional ini bernilai positif, maka di langkah pertama kita harus memfaktorkan pembilang dan penyebut. Semua yang bisa difaktorkan kita faktorkan. Bagian pembilang ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 5 dan x plus 2. Sedangkan yang bagian penyebut ini tidak bisa difaktorkan, jadi tetap kita tulis seperti ini saja, tidak apa-apa. Positif ini berarti yang besar dari 0. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol dari pembilang dan penyebutnya. Yang pertama dari pembilangnya. Ini berarti x sama dengan negatif 5. Kemudian yang dari sini berarti x sama dengan negatif 2. Kemudian yang dari penyebut, ini tidak ada pembuat nolnya karena tidak bisa difaktorkan ya. Nah, kita cek A-nya, ini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 5. Jadi A-nya 1, ini berarti positif. Lalu kita cek apakah D-nya negatif. Kalau negatif berarti penyebut ini itu definite positif, seperti itu. Begitu rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya min 3, jadi min 3 kuadrat itu 9, dikurangi 4 kali A itu 1, C-nya 5. 9 dikurangi 20 ya, itu hasilnya adalah min 11, ini negatif. Nah, ini berarti penyebutnya ini adalah definite positif atau selalu bernilai positif. Selanjutnya kita akan cek tanda. Kita pilih X, kemudian dari sini kita butuh X plus 5, kita butuh X plus 2, kita butuh, sudah selesai, kita tinggal pembagiannya seperti pada soal yang sudah difaktorkan itu ya. Nah, ini kan tadi selalu bernilai positif, jadi di sini boleh saya tulis positif. Seperti ini. Kita pilih X selain dari pembuat nolnya ini. Jadi selain min 5 dan min 2, saya pilih X-nya 0. Dan ini 0 tambah 5 itu 5. 0 tambah 2 itu 2. Kemudian ini berarti 5 dikali 2 dibagi positif, bilangan positif sembarang. 5 kali 2 ini positif. Dan positif dibagi dengan positif, hasilnya pasti positif. Seperti ini. Kemudian kita gunakan garis bilangan dengan batasnya adalah pembuat nolnya ini min 5 dan min 2. Kemudian 0, kita tadi pilih 0, itu berarti daerah sini. Itu artinya tanda positif ini untuk daerah sekitar 0. Berarti ini kebalikannya negatif, ini juga kebalikannya ini positif. Kemudian yang akan kita cari adalah yang positif, yang besar dari 0 yang positif ya. Itu berarti yang kirinya 5, min 5 dan ke kanannya negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X
kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 2. Itu jawaban yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini, kita cari himpunan penyelesaiannya ya. Nah, di sini bagian kanan ini belum 0, jadi harus kita ubah. Jadi kita geser ke kiri. Ini tetap, atau boleh kita kalikan saja distributif ya. X kali 2X itu 2X kuadrat. X dikali 4 itu 4X. Min 1 kali 2X itu min 2X. Min 1 kali 4 itu min 4. Seperti ini. Ini geser ke kiri, jadi kurangin 1 kurang dari 0. Seperti ini ya. Ini kita akan samakan penyebutnya menjadi X kuadrat plus 4. Ini 1 ini sama dengan 1 per 1 ya. Jadi ini kita akan kali silang. Ini dikali 1 taruh di depan. Jadi tetap. Kemudian ini dengan ini. Jadi ini min X kuadrat. Kemudian 4 dikali min 1 juga min 4. Seperti ini. Baik, kita hitung yang bisa dihitung. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat itu berarti X kuadrat. 4X dikurangi 2X adalah plus 2X. Min 4 itu berarti min 8 per X kuadrat plus 4. Ini tandanya tetap kurang dari 0. Seperti ini. Nah, bagian pembilangnya ini bisa kita faktorkan menjadi X plus 4 dan X min 2. Yang bagian bawah tidak bisa kita faktorkan. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol dari pembilang. Ini ya, karena X plus 4 berarti X-nya sama dengan min 4. Ini X min 2 berarti X-nya sama dengan 2. Nah, untuk penyebutnya, karena tidak bisa kita faktorkan, kita cek apakah dia definit positif atau negatif. Di sini A-nya 1, berarti positif. Kemudian D-nya kita cek apakah dia negatif. B-nya itu tidak ada, berarti 0 ya. Kurangi 4, A-nya 1, C-nya 4. Berarti ini 0 dikurangi 16. Min 16. Ini negatif. Berarti si penyebutnya ini adalah definit positif. Selanjutnya kita cek tanda. Kita gunakan yang terakhir ini ya. Kita pilih X. Kemudian kita butuh X plus 4. Kita butuh X min 2. Kemudian ini operasinya perkalian X plus 4 X min 2 dibagi dengan ini tadi definit positif ya. Jadi di sini boleh saya tulis dibagi dengan bilangan positif. Seperti ini. Saya pilih X selain min 4 dan 2 dipilih 0 yang paling mudah. 0 tambah 4 4, 0 kurangi 2 min 2. Kemudian ini berarti 4 dikali negatif 2 dibagi dengan bilangan positif. Ini perkalian yang negatif, negatif dibagi dengan positif hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Selanjutnya kita punya garis bilangan dengan batasnya min 4 dan 2. Tadi 0 itu di sekitar sini, maka tanda negatif ini untuk daerah 0. Ini berarti kebalikannya positif, ini juga positif. Seperti itu. Kita akan mencari yang ini kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 ini artinya yang negatif. Nah, yang negatif ini yang diantara min 4 dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara min 4 dengan 2. Seperti ini. Maka jawabannya adalah pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini, kita akan mencari nilai X sehingga bentuk rasional ini positif. Baik, yang bisa kita faktorkan adalah yang bagian atas, yang bagian pembilangnya bisa kita faktorkan menjadi X plus 5, X min 2. Kemudian yang bagian bawah ini tidak bisa kita faktorkan ya. Ini akan bernilai positif. Nah, pembuat nolnya dulu. Pembilangnya ya.
Ini berarti X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 2. Kemudian bagian penyebutnya itu kan tidak bisa difaktorkan ya. Itu A-nya sama dengan 1 positif. Kemudian kita cari D-nya. B kuadrat min 4AC itu berarti 1 dikurangi 4AC. Nah, hasilnya adalah min 7 negatif. Nah, ini artinya bagian penyebutnya ini adalah definite positif. Maka kita cek dulu tandanya ya. Kita akan pilih X. Ini kita butuh X plus 5, butuh X min 2. Kemudian ini pembagiannya X plus 5, X min 2 dibagi dengan bilangan positif sembarang. Kita pilih X lain min 5 dan 2, saya pilih 0. 0 tambah 5 itu 5, 0 kurangi 2 itu min 2. Kemudian ini berarti 5 dikali min 2 dibagi dengan bilangan positif. Hasilnya pasti negatif. Dan kita gunakan garis bilangan dengan batasnya min 5 dan 2. Kemudian tadi 0, 0 itu di sekitar sini, tandanya negatif, berarti ini negatif. Ini kebalikannya, ini kebalikannya. Yang akan kita cari adalah yang positif, yang lebih besar dari 0. Berarti daerahnya yang di kirinya min 5 dan di kanannya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 2. Maka jawabannya adalah pilihan yang B. Lanjut soal nomor 4, kita akan mencari batasan nilai X sehingga untuk rasional ini adalah negatif. Kita faktorkan. Nah, yang bagian atas ini tidak bisa kita faktorkan. Kita tulis saja seperti ini. Kemudian yang bagian bawah kita bisa faktorkan menjadi X min 5 dengan X min 2. Kita akan mencari yang negatif seperti ini. Dan kita cari pembuat 0. Yang bagian penyebut dulu ya. Karena yang ada yang bagian penyebut. Yang bagian penyebut ini berarti X sama dengan 5 dan X sama dengan 2. Kemudian yang bagian pembilang, ya tidak ada pembuat nolnya, tapi kita cek dulu apakah dia definite positif. A-nya adalah 3, maka dia positif. Kemudian D-nya kita hitung B kuadrat min 4AC, maka 2 kuadrat 4 kurangi 4 kali A-nya 3, C-nya 1. Berarti ini 4 dikurangi 12 itu min 8. Ini negatif. Artinya penyebutnya itu pembilangnya adalah bilangan definite positif, yaitu bilangan yang selalu bernilai positif. Selanjutnya kita cek tanda. Kita akan pilih X. Kita butuh X min 5, kita butuh X min 2, kemudian ini operasinya. Ini kan selalu bernilai positif ya, saya tulis saja positif dibagi dengan X min 5 dan X min 2, seperti ini. Saya pilih X lain 5 dan 2, dipilih 0, 0 kurangi 5 min 5, 0 kurangi 2 min 2, kemudian ini positif dibagi dengan min 5 dikali dengan min 2. Di sini min 5 kali min 2 ini positif, maka positif dibagi positif, hasilnya pasti bilangan positif, seperti itu. Kita cek gunakan garis bilangan dengan batasnya 2 dan 5. Ini tadi kita pilih 0, 0 itu di sekitar sini, maka tanda positif ini untuk di daerah sini, kemudian ini negatif, kemudian ini positif. Yang akan dicari adalah yang negatif, maka daerahnya yang di antara 2 dan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara 2 dan 5. Itu pilihan yang A. Ini ya, di antara 2 dan 5. Ini terbuka karena tidak ada sama dengannya. Lanjut ke soal nomor 5. Akan kita cari himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan seperti ini. Langkah pertama kita faktorkan dulu, bagian pembilangnya kita faktorkan menjadi X min 6, X plus 3.
Kemudian yang bagian bawah ini X min 6 kuadrat ya, maka saya tulis X min 6 nya ada 2, dan ini X min 2 seperti ini. Nah ini sama-sama X min 6, jadi ini bisa kita bagi atau kita coret, jadi kita tinggal punya X plus 3 per X min 6 X min 2 seperti ini. Nah selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol dari pembilangnya adalah X min 3, kemudian dari penyebutnya adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Selanjutnya kita cek tanda. Kita butuh X plus 3, X min 6, X min 2, kemudian ini operasinya X plus 3 dibagi dengan X min 6 dan X min 2. Dipilih X lain dari min 3, 6, dan 2. Saya pilih X nya 0, 0 tambah 3, 3, 0 kurangi 6 min 6, 0 kurangi 2 min 2, kemudian ini berarti 3 dibagi dengan min 6 dikali dengan min 2. Ini negatif kali negatif hasilnya positif, maka positif dibagi positif hasilnya pasti positif. Selanjutnya kita buat garis bilangan dengan batasnya adalah ada 3 ya. Kita urutkan dari yang paling kecil, min 3, 2, dan 6. Kemudian 0 tadi itu di daerah sini, maka tanda positif ini untuk daerah yang ada nolnya. Dan ini berarti kebalikannya, ini juga kebalikannya, ini kebalikannya. Yang akan kita cari adalah yang kurang dari 0, artinya yang negatif. Maka daerahnya adalah di kirinya negatif 3 dan di antara 2 dan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X berada di antara 2 dan 6. Itu pilihan jawaban yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kita akan cari himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini. Langkah pertama seperti biasa kita faktorkan dulu yang bisa difaktorkan. Bagian pembilang bisa kita faktorkan menjadi X plus 3, X min 2. Kemudian yang bagian penyebutnya kita bisa faktorkan menjadi X min 3, X plus 1. Kita akan cari yang besar sama dengan 0, berarti kita akan cari yang positif. Kemudian pembuat nolnya. Bagian pembilangnya ini pembuat nol adalah X min 3, X sama dengan 2, kemudian dari yang bagian penyebutnya X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita cek tanda. Kita pilih X, kemudian kita butuh X plus 3, kita butuh X min 2, butuh lagi X min 3, dan X plus 1. Di sini adalah operasinya X plus 3 dikali X min 2 bagi X min 3 dan X plus 1. Kita pilih X lain dari pembuat 0 ini. 0 bukan ya, jadi bisa kita pilih X sama dengan 0. 0 tambah 3 adalah 3, 0 kurangi 2 adalah min 2, 0 kurangi 3 adalah min 3, 0 tambah 1 adalah 1. Maka di sini 3 dikali dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 3 dikali dengan 1. Yang bagian atas ini positif dikali negatif hasilnya negatif. Yang bagian bawah negatif kali positif hasilnya negatif. Maka negatif dibagi dengan negatif hasilnya adalah positif. Seperti ini. Selanjutnya kita cari gunakan garis bilangan. Kita urutkan dari yang paling kecil, min 3, min 1, 2, dan 3. Selanjutnya, tadi kita pilih 0. 0 itu berada di sekitar sini. Maka tanda positif ini untuk daerah ini. Dan ini kebalikannya, ini kebalikannya, ini kebalikannya, ini juga kebalikannya. Yang akan kita cari adalah yang positif. Maka di kirinya min 3. Dan di antara min 1 dan 2. Dan di kanannya 3. Maka himpunan penyelesaiannya X kurang dari min 3 atau X di antara min 1 dan 2 atau X lebih dari 3.
Nah, karena di soal ada tanda sama dengan, maka pembuat 0 dari yang pembilang ini, yang min 3 dan 2, ini bisa kita berikan sama dengan. Untuk dari yang penyebut ini tidak bisa ya, maka ini tetap tanpa sama dengan juga tanpa sama dengan, seperti ini. Maka ini adalah pilihan jawaban yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Kita akan mencari pernyataan yang benar untuk pertidaksamaan ini. Langkah pertama kita satukan dalam satu ruas ya. Ini tetap, ini menjadi min, ini menjadi kurang dari 0. Nah, ini kita samakan penyebutnya, kita kalikan ya, seperti ini dulu, tidak apa-apa. Nah, ya bagian depan ini adalah 3 dikali semuanya ini, jadi 3 kali x kuadrat 3x kuadrat, 3 dikali min 4 ini adalah min 12x, 3 dikali 3 adalah plus 9. Kemudian yang belakang ini min 5 dikali semuanya ini, jadi min 5x kuadrat, min 5 kali min 3x adalah plus 15x, dan min 5 dikali 2 adalah min 10, ini kurang dari 0. Yang bisa kita dihitung ya, 3x kuadrat min 5x kuadrat itu adalah min 2x kuadrat, min 12x tambah 15 itu adalah plus 3x, dan plus 9 dengan min 10 itu adalah min 1. Nah, ini bagian bawah ini kita faktorkan ya. Yang depan ini faktornya adalah x min 2, x min 1. Kemudian yang bagian belakang ini kita faktorkan menjadi x min 3, x min 1. Seperti ini. Nah, ini yang bagian pembilangnya kita faktorkan juga. Faktornya adalah 2x min 1 dikali min x plus 1. Kemudian yang bagian bawah tetap x min 2, x min 1, x min 3, x min 1, seperti ini. Selanjutnya, nah ini nih saya keluarkan negatifnya ya, saya taruh depan. Ini tetap. Nah, ini saya keluarkan negatifnya, maka dia bersisa, ini negatifnya keluar jadi tinggal positif, yang positif malah jadi negatif, seperti ini. Kalau ragu-ragu kita cek ulang, min dikali x adalah min x, min dikali min 1 adalah plus 1, jadi tidak mengubah nilai. Seperti ini tetap. Kita akan mencari yang kurang dari 0, itu berarti yang negatif. Nah, ini sama x min 1, maka ini boleh kita coret. Selanjutnya, berarti kita tinggal punya bentuk ini saja ya. Ini kita cari pembuat 0 dulu. Pembuat 0 dari pembilangnya itu adalah dari yang ini adalah berarti x sama dengan 1/2. Kemudian yang dari penyebutnya ini berarti x sama dengan 2, yang ini berarti x sama dengan 1, yang dari sini sama dengan x sama dengan 3, seperti ini. Selanjutnya kita cek tanda dulu. Kita nanti pilih x, kemudian kita butuh 2x min 1, kemudian kita butuh x min 2, kita butuh x min 1, dan x min 3. Kemudian ini operasinya min 2x min 1 per x min 2 dikali x min 1 kali x min 3. Pilih x selain dari setengah 2, 1, 3. Kan saya pilih x nya 0, maka ini 0 kurangi 1 min 1, 0 kurangi 2 min 2, 0 kurangi 1 min 1, 0 kurangi 3 adalah min 3. Nah, ini berarti negatif 1 per min 2 dikali min 1 dikali min 3. Ini hasilnya yang atas ini positif. Positif dibagi yang bawah ini negatif kali negatif positif, positif kali negatif adalah negatif. Maka tadi adalah positif dibagi dengan negatif. Ini tadi positif ya, dibagi dengan ini negatif. Ini hasilnya adalah negatif. Selanjutnya kita buat garis bilangan dengan batasnya dari yang terkecil ya, setengah.
1, 2, 3. Selanjutnya tadi kita pilih 0. 0 itu di daerah sini, maka tanda negatifnya untuk di daerah sini. Ini kebalikannya, ini kebalikannya, kebalikannya, ini kebalikannya. Selanjutnya kita akan mencari yang kurang dari 0 yang negatif ya. Maka daerahnya yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari setengah atau X berada di antara 1 dan 2 atau X lebih besar dari 3. Jadi dari pilihan jawabannya yang benar adalah yang C ya, X lebih dari 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pertidaksamaan berikut ekuivalen atau setara dengan. Baik, di sini langkah pertama saya akan samakan penyebut yang bagian kiri. Ini berarti kita kalikan X min 1 dikali dengan X plus 1. Kemudian yang ini kita kalikan X kali X kuadrat X. Oh, ini tidak usah kita kalikan ya, ini saya susun seperti ini saja. Jadi barangkali tidak butuh dikalikan, kalau butuh dikalikan nanti kita kalikan di belakang. Dan ini perkalian yang sebelah sini ya, X dikali dengan X min 1. Yang bagian ini tetap seperti ini. Nah, yang bagian bawah ini bisa kita kalikan ya. Ini bagian atasnya tetap. Yang bagian bawah ini kita kalikan. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian X kali 1 adalah X. Min 1 kali X adalah min X. Min 1 kali 1 adalah min 1. Ini tandanya seperti ini. Yang atas tetap. Nah, yang bawah ini menjadi, ini habis ya. X kurangi X itu habis, berarti tinggal X kuadrat min 1. Nah, ini boleh saya tulis seperti ini. Nah, ini kita ketemu perkalian silang. Jadi ini kita hitung perkalian silang ini dan ini kita taruh di depan. Kemudian ini dan ini kita taruh belakang. Nah, ini karena dikalikan 1 maka tidak berpengaruh ya. Tetap seperti ini saja. Dan ini dikalikan dengan ini. Berarti 1 min X kuadrat dikali dengan X kuadrat min 1. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Itu jawaban yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, di sini ada dua tanda ya, maka ini ada dua proses. Yang pertama, saya akan hitung yang sebelah sini dulu. Ini artinya adalah 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1. Nah, ini kan kita bacanya seperti ini. Ini lebih besar dari 1. Maka jika saya tulis ini yang sebelah kiri, maka seperti ini tandanya. Seperti ini. Selanjutnya, ini belum 0, maka kita geser dulu ke kiri. Ini tetap ya, x kuadrat plus 1. Ini menjadi kurangi 1. Seperti ini. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Menjadi x kuadrat plus 1. Berarti yang ini tetap ya. Nah, yang bagian belakang ini adalah perkalian dari min 1 dengan semua ini. Min 1 kali x kuadrat itu min x kuadrat. Min 1 dikali 1 adalah min 1. Seperti ini. Kita hitung yang bisa dihitung. 3x kuadrat dikurangi x kuadrat itu adalah 2x kuadrat. Kemudian ini min 7x tidak punya teman, berarti min 7x. 8 kurangi 1 adalah plus 7. Baik, di sini yang bagian bawah tidak bisa difaktorkan, yang bagian atas juga tidak bisa kita faktorkan. Nah, ini kemungkinannya mereka adalah dua-duanya definite positif. Tapi kita tetap harus cek dulu ya. Cek bagian pembilangnya. A-nya ini 2, maka dia positif ya. Kita cek D-nya. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Maka ini min 7 kuadrat itu 49.
dikurangi 4 dikali A-nya 2, C-nya adalah 7. 4 kali 2 8, 8 kali 7 adalah 56. Jadi ini 49 dikurangi 56, ini hasilnya min 7, negatif ya. Nah, karena ini positif A-nya dan D-nya negatif, maka pembilangnya ini adalah definite positif. Jadi dia selalu bernilai positif. Selanjutnya untuk penyebutnya A-nya ini 1, positif juga. Kemudian D-nya B kuadrat min 4AC ya. B-nya 0, maka 0 kuadrat 0. 4AC, 4 dikali 1 kali 1. 0 dikurangi 4 itu negatif juga. Ini artinya dia juga penyebutnya juga definite positif. Maka ini selalu bernilai positif, dibagi dengan positif, hasilnya pasti positif. Jadi untuk yang pertama ini, himpunan penyelesaian adalah semua anggota bilangan real. Seperti ini. Kita lanjut. Untuk yang kedua, itu yang bagian kanan ya. 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 2. Seperti biasa kita geser dulu karena yang bagian kanan itu harus 0. Ini dikurangi 2. Kita samakan penyebutnya menjadi x kuadrat plus 1 kali 1, jadi x kuadrat plus 1. Bagian depannya adalah ini kali ini, jadi tetap 3x kuadrat min 7x plus 8. Yang bagian belakang adalah min 2 dikalikan dengan ini. Min 2 kali x kuadrat itu adalah min 2x kuadrat. Min 2 kali 1 adalah min 2. Seperti ini. Kita hitung yang bisa dihitung. 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu adalah x kuadrat. Min 7x ini tetap min 7x. Kemudian 8 kurangi 2 adalah plus 6. Kemudian yang bagian bawah x kuadrat plus 1 tetap. Nah, yang bagian atas ini bisa kita faktorkan menjadi x min 6, x min 1. Kemudian yang bawah ini tetap x kuadrat plus 1 kurang sama dengan 0. Nah, di sini kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol ini hanya dari yang bagian atas ya. Jadi ini x sama dengan 6, x sama dengan 1. Sedangkan bagian bawahnya ini tadi sudah kita cek bahwa dia adalah definite positif. Ini definite positif. Selanjutnya kita harus cek tanda. Kita pilih sembarang x. Kemudian kita butuh di sini x min 6. Ini ya dari persamaan yang terakhir ini. X min 6, x min 1. Kemudian ini x min 6, x min 1 dibagi dengan ini definite positif, maka dibagi dengan positif. Nah, pembuat nolnya 6 dan 1, maka dipilih x nya 0. 0 kurangi 6 min 6, 0 kurangi 1 min 1. Jadi ini min 6 dikali dengan min 1 dibagi dengan bilangan positif. Ini hasilnya pasti juga positif, karena negatif-negatif itu positif, positif dibagi dengan positif hasilnya pasti positif. Selanjutnya kita gunakan garis bilangan dengan batasnya 1 dan 6. 0 itu di daerah sini, maka tanda positif ini untuk daerah sini. Ini berarti kebalikannya, ini juga kebalikannya. Selanjutnya kita akan mencari yang sini yang kurang dari 0, artinya yang negatif ya. Jadi daerahnya adalah yang di antara 1 dan 6. Maka himpunan penyelesaiannya, sebenarnya himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari himpunan yang pertama dan yang kedua. Karena yang kedua ini semua bilangan real, maka ini tidak berpengaruh. Jadi himpunan penyelesaian adalah x berada di antara 1 dan 6. Karena ini ada tanda sama dengannya dan 1 dan 6 ini diperoleh dari bagian pembilang, maka ini boleh kasih sama dengan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, ini langkah pertamanya kita faktorkan yang bisa difaktorkan ya. Yang bagian pembilang tidak bisa difaktorkan.
Yang bagian penyebut bisa kita faktorkan ya, jadi ini tetap saja yang bagian atas. Yang bagian penyebut ini yang depan bisa difaktorkan menjadi 2x min 1 x min 1, dan ini tidak bisa difaktorkan, ini tetap x plus 2 x kuadrat plus 1 seperti ini. Selanjutnya kita cek apakah ini dan ini definite positif ya. Yang bagian pembilang ini A nya 1 positif, D nya kita hitung B kuadrat min 4AC, berarti 1 dikurangi 4AC 4 kali 1 kali 2, 1 dikurangi 8 adalah min 7, negatif ya, maka pembilangnya ini adalah definite positif. Selanjutnya bagian penyebutnya, dia punya pembuat nolnya x sama dengan yang ini, berarti x sama dengan setengah, dari sini berarti x sama dengan 1. Selanjutnya untuk x kuadrat plus 1 tadi sudah kita cek ya di bagian nomor 9 tadi, dia adalah definite positif, jadi tidak perlu kita cek lagi. Selanjutnya kita harus cek tanda. Kita pilih x, kita butuh 2x min 1, kita butuh x min 1, kemudian operasinya adalah positif dibagi dengan 2x min 1, ini dikali positif, seperti ini. Pembuat nolnya adalah setengah dan 1, maka x nya bisa kita pilih 0, 0 kurangi 1 min 1, 0 kurangi 1 min 1, ini berarti positif dibagi dengan min 1 dikali positif, seperti ini. Min 1 kali min 1 ini positif, maka positif dibagi positif hasilnya pasti positif. Selanjutnya kita gunakan garis bilangan dengan batasnya setengah dan 1. Ini 0 ya, tadi kita pilih 0, 0 itu di daerah sini. Ini berarti positif untuk ditanda di daerah sekitar sini, ini kebalikannya, ini kebalikannya. Yang akan kita cari adalah yang kurang dari 0, artinya yang negatif. Maka daerahnya adalah yang di antara setengah dan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara setengah dan 1, yaitu pilihan yang B. Nah, kenapa ini tidak pakai sama dengan? Walaupun di soalnya ada sama dengan, karena batas setengah dan 1 ini kita peroleh dari bagian penyebutnya. Jadi ini tidak boleh ada sama dengannya, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, ini hampir mirip dengan nomor 10 tadi ya, yang bagian pembilangnya tidak bisa kita faktorkan, maka ini tetap seperti ini. Yang bagian penyebutnya bisa kita faktorkan, ini faktornya adalah x min 3 dan 2x plus 1. Ini yang belakang tidak bisa difaktorkan ya, seperti ini. Bagian pembilangnya kita cek, A nya ini 1, ini positif, D nya B kuadrat min 4AC ya, min 1 kuadrat itu 1, dikurangi 4, A nya itu 1, C nya 3, 1 dikurangi 12 itu min 11, ini negatif, maka pembilangnya adalah definite positif. Selanjutnya bagian penyebut, kita punya pembuat nol ya. Pembuat nolnya adalah ini, dari sini tuh berarti x sama dengan 3, dari ini berarti x sama dengan min 1/2, kemudian ini x kuadrat plus 1 ini sudah kita cek di nomor 9 tadi bahwa dia adalah definite positif. Selanjutnya kita akan cek tanda. Kita pilih X, kemudian kita butuh X min 3,
kita butuh 2x plus 1, dan ini operasinya adalah bilangan positif dibagi dengan x min 3 dibagi 2x plus 1, kemudian ini dikali dengan bilangan positif. Seperti itu. Kita pilih x-nya 0, karena pembuat nolnya adalah 3 dan min setengah. 0 kurangi 3 min 3, 0 tambah 1 itu 1, berarti ini positif dibagi dengan min 3 dikali 1 dikali bilangan positif. Ini hasilnya negatif kali 1, ini negatif ya. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Maka selanjutnya kita cari garis bilangan ya. Batasnya adalah min 1/2 dan 3. Kemudian ini kita pilih 0, 0 itu di sekitar sini. Jadi ini negatif itu untuk daerah sini, ini pasti positif, ini juga pasti positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang akan kita cari yang negatif ya, ini kurang dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya yang diantara min setengah dengan 3. Jadi X berada di antara min setengah dan 3. Ini juga tidak ada sama dengannya ya, karena ini diperoleh dari bagian penyebutnya. Ini pilihan jawaban yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, baik di sini yang bagian atas ini tidak bisa difaktorkan. Tetap seperti ini. Yang bagian bawah bisa kita faktorkan ya, menjadi 2x min 1 dan x min 1. Ini tidak bisa difaktorkan, ini tetap. Baik di sini, 1 ini saya geser ke kanan ya. Ini 3x min 2 kurangi per 3x min 2 hasilnya 1. Ini geser ke sana jadi negatif 1 seperti ini. Jadi ini sudah 0 di bagian kanannya. Coba saya tulis lagi ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya, yang bagian atas ini kita cek apakah dia definite positif. Ini A-nya 1, ini berarti positif. Kemudian D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Min 1 kuadrat 1 kurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 2. 1 dikurangi 8 itu min 7. Ini hasilnya negatif. Maka pembilangnya ini adalah definite positif. Selanjutnya penyebutnya. Kita punya pembuat nolnya adalah X sama dengan dari sini ya. X sama dengan setengah dan X sama dengan 1. Selanjutnya X kuadrat plus 1 ini dari nomor 9 tadi sudah dibuktikan bahwa dia adalah definite positif juga. Maka kita cek tanda. Kita pilih X dan kita butuh 2x min 1. Kita butuh x min 1. Kemudian ini definite positif, maka ini bilangan positif dibagi dengan 2x min 1. X min 1 ini dikali dengan bilangan positif seperti ini. Ini kita pilih X-nya 0 karena 0 bukan pembuat nolnya. Ini 0 kurangi 1 itu min 1, 0 kurangi 1 min 1, dan ini positif dibagi dengan negatif 1 dikali negatif 1 dikali bilangan positif. Negatif kali negatif itu positif, positif kali positif itu positif, berarti positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah positif. Kita buat garis bilangan dengan batasnya adalah setengah dan 1, kemudian 0 itu di daerah sini, jadi positif itu untuk daerah di sini. Ini berarti kebalikannya, ini juga kebalikannya. Yang akan kita cari adalah yang kurang dari 0, artinya yang negatif. Maka solusinya adalah yang diantara setengah dan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara setengah dan 1. Ini juga tidak perlu pakai sama dengan. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D.
Selanjutnya nomor 13, jika x kuadrat min x min 2 itu besar dari 0 artinya adalah positif ya. Maka nilai bentuk rasional itu adalah apa, bisa negatif, bisa positif, atau dari pilihan ganda antara itu ya. Nah, di sini di sini kita faktorkan ya. Ini adalah x min 2 x plus 1 ini besar 0 atau positif juga. Nah, sekarang ya, dua bilangan yang kita kalikan hasilnya positif, itu pasti kalau kita bagi hasilnya juga positif. Jadi kan kemungkinannya ini adalah positif dikali positif atau negatif dikali dengan negatif. Jika dua ini kita bagi, positif dibagi positif hasilnya juga positif, negatif dibagi negatif juga hasilnya positif. Maka kita bisa simpulkan bahwa x min 2 jika kita bagi dengan x plus 1, ini hasilnya pasti juga positif. Seperti ini. Selanjutnya, soalnya ya, ini adalah x min 2 dikali dengan x kuadrat min x plus 3, kemudian dibagi dengan x plus 1. Ini bernilai apa? Seperti ini. Nah, ini bisa saya hitung pembagiannya terlebih dahulu. Ini berarti x min 2 x plus 1 dikali dengan x kuadrat min x plus 3. Nah, yang ini tadi hasilnya kan positif. Ya, karena pembagian ini hasilnya positif. Nah, yang ini nih definite positif. Baik, kita cek ya. Saya cek di sebelah sini. Di sini A-nya adalah 1, positif. Ini D-nya adalah B kuadrat min 4AC ya. Jadi min 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Jadi 1 dikurangi 12 itu adalah min 11. Karena ini negatif dan A-nya positif, maka dia adalah definite positif. Jadi dia selalu bernilai positif. Nah, maka ini positif dikali positif hasilnya pasti selalu bernilai positif. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, ini biasa ya, kita faktorkan biasa. Yang bagian atas bisa difaktorkan menjadi x min 7 x min 2. Yang bagian bawah kita faktorkan menjadi x plus 4 x min 2. Seperti ini. Nah, ini sama-sama x min 2, ini bisa saya coret jadi hilang. Jadi kita tinggal punya x min 7 per x plus 4 seperti ini. Nah, di sini dia punya pembuat 0. Pembuat 0-nya adalah x sama dengan 7. Dari sini berarti x sama dengan min 4 seperti ini. Kemudian akan kita cek tandanya. Kita butuh x, kemudian x min 7 dan x plus 4. Kemudian ini operasinya adalah x min 7 dibagi dengan x plus 4. Seperti ini, kita pilih x selain 7 dan min 4. Saya pilih 0. 0 kurangi 7 itu min 7. 0 tambah 4 itu 4. Kemudian ini adalah negatif 7 dibagi dengan 4. Ini hasilnya pasti negatif. Selanjutnya, gunakan garis bilangan dengan batasnya 4, min 4, dan 7. Kemudian ini 0 itu di daerah sini, berarti negatif itu untuk daerah sini. Ini berarti positif, ini juga positif. Yang akan kita cari adalah yang kurang dari 0, artinya yang negatif. Jadi daerahnya yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x berada di antara min 4 dan 7. Itu jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 15. Jika x kuadrat plus 3x min 10 ini besar 0, artinya ini positif, maka nilai fx-nya itu dalam interval apa? Seperti itu ya dari soalnya. Nah, ini hampir mirip dengan
Oh, sama dengan nomor 13 ya. Ini kita faktorkan terlebih dahulu. Ini faktornya adalah X plus 5 dan X min 2. Ini perkaliannya ini selalu bernilai positif dari soalnya seperti ini. Nah, maka pembagiannya juga pasti bernilai positif. Seperti itu. Selanjutnya, soalnya adalah fx sama dengan x plus 5 dikali x kuadrat min 3x plus 3 dibagi dengan x min 2. Jadi ini saya bagi ini terlebih dahulu, saya tulis di depan, kemudian yang ini saya tulis di belakang seperti ini. Nah, ini selalu bernilai positif. Yang ini kita cek apakah dia definite positif atau definite negatif. Kita cek di sini A-nya 1 berarti positif. Kemudian D-nya adalah B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti min 3 kuadrat itu 9. 4 dikali A-nya 1, C-nya adalah 3. Jadi ini 9 dikurangi 12 adalah min 3. Ini negatif. Maka dia adalah definite positif. Seperti itu. Berarti ini selalu bernilai positif. Kemudian positif dikali dengan positif, hasilnya selalu positif. Maka fx ini adalah positif. Positif itu berarti besar dari 0 seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.